Hello everyone, how's your life going on? This is me, Miss Rita. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi nih. Nah, kali ini yang akan kita coba bahas adalah penggunaan which is. Jadi selama ini banyak kan yang combine English Indonesia which is ya, nak jaksel tuh paling banyak. No. Nah, teman-teman, kita harus tahu nih bagaimana sih cara menggunakan which is yang baik dan benar. Jadi jangan sampai kita semua kalimat kita menggunakan which is, padahal seharusnya menggunakan yang lain gitu ya. Yang lainnya itu apa nanti kita bahas di video. Nah, mungkin ada yang bilang, gak apa-apa, yang penting enak didengar. Oke, it doesn't matter actually. Enak sih didengar, tapi kalau misalnya kan di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kita belajar tentang grammar. Jadi kalau misalnya kita bisa menemukan yang benernya seperti apa, kenapa tidak gitu kan? Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang itu. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus tahu makna dari which is itu sendiri. Jadi makna dari which is itu, kita bisa memaknai which is itu yang, atau mungkin yang mana gitu ya. Yang tidak boleh kita maknai which is ini adalah ayam. No. Canda teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Jadi garis besarnya kita memaknai which is itu dengan yang. Oke, kita ambil contoh ya teman-teman di sini. Setiap pagi saya tidak sengaja bertemu dengan orang, which is baik banget gitu ya. Jadi orangnya ini cuma satu nih ceritanya ya. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Kurang lebih kayak gini. Every morning I unintentionally meet a person which is so kind. Nah, kita mau telaah nih. Apakah penggunaan which is di sini sudah benar? Oke, langsung aja. Jadi gini teman-teman, which is ini sebenarnya kalau kita belajar grammar dia ada di materi adjective clause. Tapi saya tidak mau bahas materi adjective clause lebih panjang ya, karena itu akan memakan sangat banyak waktu. Oke, kita fokus aja di which is ya. Oke, yang pertama kita harus perhatikan ketika kita mau membuat kalimat yang ada makna yang seperti ini adalah pelakunya atau subjek ya. Yang kedua kita harus memperhatikan kata kerjanya atau verb. Oke, kita mulai. Di sini saya kasih tunggu ganti dulu warna kuning. Oke, di sini bisa saya tulis subjek. Maaf ya teman-teman, tulisan saya nggak begitu bagus. Oke. Yang pertama kita lihat di sini ada which sama is. Nah, ketika kita mau menggunakan which ini dia kalau di adjective clause itu namanya conjunction ya, atau kata hubung. Nah, kata hubung yang kita gunakan di sini itu tergantung dari si pelaku yang kita tuju. Jadi kan di sini kita mau bilang yang baik. Yang baik di situ kan menuju ke person ya, a person ya kan, bukan menuju ke I, bukan. Jadi kita fokus di a personnya. Oke. Jadi conjunctionnya ini tergantung pada si pelakunya. Oke. Jadi syarat yang pertama adalah kita lihat dulu pelakunya itu berupa person ya, orang, atau berupa non-person, bukan orang. Nah, kita lihat dulu nih, dia person atau non-person. Kalau dia person, maka kita bisa menggunakan dua. Kita bisa menggunakan who, kita bisa menggunakan that. Atau kalau dia non-person, kita juga bisa menggunakan dua. Kita bisa menggunakan which, kita bisa menggunakan that. Sebenarnya intinya adalah kalau person itu who, non-person itu which. That ini dia fleksibel. Jadi dia bisa keduanya kalau that ya.
dia bisa digunakan untuk menggantikan person, baik person maupun non-person maksudnya. Ya, kita fokus di who sama which. Oke. Jadi yang membuat jadi which is di sini salah, teman-teman, ya. Yang membuat dia salah adalah karena pelaku yang dimaksud itu adalah person. Ya, kan di sini maksudnya orang, kan manusia ya. Itu adalah orang. Jadi kita nggak bisa menggunakan which. Nah, seharusnya apa dong? Seharusnya kita menggunakan who. Who is gitu ya. Who is so kind. Karena person itu merupakan orang. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, bermasalah nggak is-nya? Nah, itu tadi. Yang pertama kan kita udah fokus di pelaku, ya. Kita udah temukan ternyata is-nya salah. Kita fokus sekarang di verb. Kalau kita berbicara tentang verb, teman-teman, sebenarnya kita berbicara tentang tenses, ya. Nggak lari jauh dari yang namanya tenses. Kemudian kita juga fokus pada yang namanya jenis kalimat. Sebenarnya ini semua masuk di tenses, ya. Jenis kalimat. Oke, kita lihat tensesnya. Di sini tensesnya itu adalah simple present, ya. Intinya sebenarnya terjadi sekarang gitu, atau yang berulang-ulang karena ada kata unintentional ya. Every morning. Jadi di sini kita lihat ada meet, ya. Meet ini verb 1. Maka is-nya juga harus verb 1. Oke. Udah benar dong, ya. Verb 1. Yang kedua, kita lihat jenis kalimatnya. Jadi sebenarnya teman-teman, jenis kalimat itu dalam bahasa Inggris ada 2. Ada yang namanya verbal, ada yang namanya nominal. Nanti insya Allah kapan-kapan saya buat video ya tentang jenis kalimat. Oke. Sekarang sampai sini aja dulu, verbal sama nominal. Intinya adalah kalau verbal itu dia melakukan aktivitas, ya, kalimat yang melakukan aktivitas. Kalau nominal dia kalimat yang tidak melakukan aktivitas. Nah, di sini so kind itu kan dia lebih ke adjektif ya, teman-teman. Baik banget, ya kan? Dia tidak mengandung aktivitas, maka di sini kalimatnya nominal. Nah, kalau nominal maka verb atau kata kerja yang digunakan itu harus dari keluarga be. Keluarga be itu ada 8. Am, is, are, was, were, been, being, dan be. Atau mungkin biasa teman-teman dengar dengan istilah to be, gitu ya. Nah, berarti di sini jawabannya udah benar. Jadi is di sini udah benar, dia tidak salah. Yang salah hanya who. Bisa ya, teman-teman? Jadinya gini. Who is gitu. Nah, teman-teman, di sini saya mencoba mencari contoh lain ya. Tadi kan kita menggunakan person. Nah, sekarang kita coba nih menggunakan people. Kalau person itu kan artinya orang, tapi orangnya cuma 1. Kalau people itu artinya orang, tapi lebih dari 1. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan people. Who is di sini benar atau salah ya kira-kira? Oke, jawabannya adalah salah. Kok salah? Kan dia orang, jadi menggunakan who. Oke, kalau yang tadi teman-teman, dia bermasalahnya di which. Seharusnya kita ganti who. Is-nya udah benar. Tapi kalau yang ini kebalikan. Kalau yang ini who-nya udah benar karena dia mengarah ke orang. Tapi giliran is-nya yang salah di sini. Kenapa is salah? Karena kalau person, ya, person itu kan tunggal. Ketika kita berhadapan dengan keluarga be, maka dia keluarga be yang present ya. Maka dia berhadapan dengan is. Tapi people itu jamak, teman-teman. Maka ketika jamak kemudian kita menggunakan keluarga be yang present, maka kita seharusnya menggunakan are. Gitu ya. Jadi seharusnya di sini bukan who is, tapi who are. Every morning I intentionally meet people who are so kind. Jadi setiap pagi saya tidak sengaja bertemu dengan orang-orang yang baik banget gitu ya. Oke. Nah,
sekarang saya coba lagi nih kalimat yang lain ya. Tapi di sini saya rubah tensesnya. Jadi bukan every morning. Jadi di sini ceritanya tadi malam saya tidak sengaja bertemu dengan seseorang ya. Seseorang yang baik banget. Maka kan otomatis di sini kita rubah ya. Last night I unintentionally met a person who bla 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 so kind. Nah, di sini akan berpengaruh teman-teman. Ketika tensesnya berubah, di sini juga akan berubah, kata kerjanya juga akan berubah. Nah, kalau tadi kita pakai is sama are karena dia present ya, karena meet. Tapi karena di sini met kita pakai simple past, kita pakai verb 2, maka otomatis di sini juga harus verb 2. Jadi verb 2 dari keluarga B itu ada 2. Ada was sama ada were. Nah, ketika dia tunggal, maka kita menggunakan was. Ketika dia jamak, maka kita menggunakan were. A person itu tunggal, maka jawabannya di sini adalah who was. Nah, kalau misalnya dia bertemu tadi malam dengan orang-orang, maka di sini who were. Gitu teman-teman. Jauh kan? Udah nggak ada which-nya, udah nggak ada is-nya. Jadi kalau misalnya kita mau bilang tadi malam saya nggak sengaja bertemu dengan orang-orang which is baik banget. Nah itu salah teman-teman. Ya seharusnya who were. Nggak ada kan kepikiran mungkin mau pakai who were kah atau who was ya. Saking which is terus. Oke? Oke, jadi bagaimana penggunaan which is yang benar? Jadi kapan menggunakan which is yang benar-benar which is? Oke. Tadi kan kita udah bahas tuh. Kalau misalnya who dia buat person, kalau which dia buat non person. Maka kita ambil contoh. Teman saya selalu membeli tas yang mahal. Nah, yang mahal itu apa? Tasnya kan? Oke, di sini baru kita bisa menggunakan which. Kalau kita bahasa Inggris kan, maka dia menjadi my friend always buys a bag which is so expensive. Nah, ini boleh kita pakai which is. Ya, aku baru beli tas nih which is mahal banget, gitu kan? Itu boleh. Yang penting dia barang yang mau objek atau pelaku yang mau dibilang ini non person. Makanya kita menggunakan which. Kemudian kita menggunakan is karena pelakunya itu cuma satu, tunggal. Jadi cocok which is. Nah, tapi misal dia beli tasnya itu banyak, lebih dari satu lah, misalnya dia beli 2. Kan otomatis itu bags ya. Nggak bisa a bag lagi. Maka di sini udah nggak berlaku is. Kita nggak bisa pakai is. Nah, maka kita pakai apa? Tadi kan udah ada contoh tuh, ya. Kalau people, maka di sini kita menggunakan are. Gitu teman-teman. Jadi nggak bisa seenaknya kita menggunakan which is. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya teman-teman video kali ini. Dan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar atau langsung ke Instagram saya ya. Jadi bisa langsung tanya-tanya situ. Atau mungkin teman-teman mau bertanya tentang kamu Inggris juga bisa. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe this channel. And see you on my next video. Cheerio!